Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajarisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model keseimbangan CAPM, teori portofolio dan analisis investasi sesi 10 berdasarkan buku Portofolio dan Investasi bab 9. Teori pasar modal dan teori portofolio. Model penetapan harga aset modal atau capital asset pricing yang hampir selalu disebut sebagai CAPM adalah sebagian dari teori pasar modal yang melibatkan serangkaian prediksi mengenai equilibrium pengembalian yang diharapkan pada saat aset beresiko. Lalu, apa yang dimaksud dengan model keseimbangan? Menurut Jacob dan Petit, dalam Ahmad Rodorni dan Otman Young, keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas setiap sekuritas dalam pasar modal yang lengkap menyamai kuantitas setiap sekuritas yang ditawarkan kepada pasaran oleh investor yang ingin menjual kepemilikan mereka, oleh perusahaan yang menerbitkannya, atau pemerintah yang memerlukan modal untuk membiayai pembelian aset, dan harga yang keseimbangan demikian dicapai dikenal dengan harga keseimbangan. Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Dalam perkembangan portofolio ini, maka ditemukan sebuah model yang dapat digunakan oleh investor dalam menentukan pilihan untuk berinvestasi atau strateginya. Pada pertengahan tahun 1960-an, Sir Bridgner dan Musin mengenalkan sebuah model keseimbangan portofolio yang disebut dengan Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Dan pada tahun 1952, Henry Berkowitz meletakkan fondasi manajemen portofolio modern. Kemudian 1964 sampai 1966, CAPM yang dipelopori oleh Sir Bridgner dan Musin mengasumsikan bahwa individu melakukan investasi berdasarkan teori portofolio, yaitu setiap individu akan memaksimumkan tingkat keuntungan pada suatu tahap risiko. Tujuan dari CAPM ini adalah untuk menentukan besarnya tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return dari investasi yang berisiko. Terdapat 6 asumsi yang mendasari standar CAPM. 1. Tidak ada biaya perdagangan, tidak ada pajak, dan sekuritas dapat dipecah-pecahkan kepada unit terkecil. 2. Semua peserta adalah pesaing sempurna. 3. Semua investor mempunyai ujung investasi yang sama. 4. Investor membuat keputusan investasi berdasarkan keuntungan, diharapkan portofolio, dan standar deviasi keuntungan. 5. Semua investor mempunyai pengharapan secara umum yang sama. Dan yang keenam adalah aset bebas risiko wujud dan sedia ada bagi semua investor untuk tujuan meminjam dan memberi pinjaman. Garis pasar modal atau Capital Market Line atau CML. Garis pasar modal atau CML merupakan garis yang menghubungkan antara risiko total yang diukur dengan standar deviasi dengan return yang disyaratkan atau required return portofolio yang efisien saja. Hubungan risiko total dengan imbalan yang disyaratkan atau required return pada investasi yang efisien dinyatakan sebagai CML dan dirumuskan sebagai berikut. CML sama dengan RF ditambah RM dikurangi RF dikali SDP kali SDM, yang dimana CLM adalah garis pasar modal, RF imbalan atas investasi bebas risiko, SDM adalah standar deviasi atau totalis pasar, SDP standar deviasi totalis portofolio, dan RM kurangi RF sama dengan premi risiko pasar. Nah, jadi untuk mencari CML adalah imbal hasil atas investasi bebas risiko ditambah dengan premi risiko pasar dikali standar deviasi atau totalis pasar dikali standar deviasi totalis portofolio. Garis pasar sekuritas atau Security Market Line atau SML. Penaksirannya didasarkan pada hasil investasi bebas risiko ditambah dengan premi risiko pasar dikalikan dengan beta. Dengan demikian, SML dapat dirumuskan sebagai berikut. SML sama dengan return saham atas investasi bebas risiko ditambah premi risiko pasar dikali beta. Nah, beta merupakan risiko yang berasal dari hubungan antara return suatu saham dengan return pasar.